Oke, kita pada video-video sebelumnya telah membahas terkait dengan bagaimana ketika teori 5 unsur diterapkan pada fisiologis pada kondisi tubuh yang sehat, yang normal, yang seimbang. Sekarang adalah kebalikannya, yaitu kondisi yang patologis. Ya, jadi kita terapkan dari teori 5 unsur, kita terapkan ke kondisi yang patologis, yang mana kemudian kondisi patologis ini adalah kondisi ketika tubuh sakit, ketika kondisi tubuh tidak seimbang, ya, ketika ada keluhan atau gangguan di tubuh, yaitu melalui rangkaian, ya kita singkat R, rangkaian bertindak berlebihan, kemudian juga ada rangkaian menghina, kemudian juga, nah ini yang perlu diperhatikan, di sini juga ada rangkaian menghasilkan. Biasanya kan kita hanya membahas dua ini, yaitu kalau patologis, ya rangkaian patologis itu ada bertindak berlebihan, ada rangkaian menghina. Tetapi nanti ternyata rangkaian menghasilkan juga bisa menjadi patologis atau bisa menjadi kondisi yang berpenyakit, bermasalah ketika dia itu tidak seimbang. Nah, ketika pada rangkaian menghasilkan kondisinya adalah tidak seimbang. Nanti ada dua dan nanti kita pisah, kita pelajari satu persatu terlebih dahulu. Dan kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah rangkaian bertindak berlebihan. Bagaimana ketika rangkaian bertindak berlebihan dari teori 5 unsur kita terapkan, ya, dalam praktek klinis atau dalam tubuh manusia, ya. Kita kembali mengingat bahwa kalau rangkaian bertindak berlebihan itu berarti ketika ada satu unsur yang dia berlebihan, ya, ada satu unsur yang dia itu tidak terkendali, kemudian dia menjadi berlebihan. Berlebihan apanya? Berlebihan ketika bertindak atau ketika mengendalikan, maka disebut juga sebagai rangkaian mengendalikan secara berlebihan, secara berlebihan, yaitu bahwa secara normal bahwa kita buat katla seperti ini harusnya adalah seperti ini, ya, satu panah. Tapi kalau bertindak berlebihan itu menggunakan dua panah atau panah yang lebih tebal. Nah, panah yang lebih tebal seperti ini. Nah, artinya adalah si ibu, unsur ibu kepada anak, dia itu terlalu mengendalikan si anak, sehingga anaknya menjadi terkekang, anaknya menjadi melemah. Kenapa? Karena terlalu dikendalikan oleh si ibu. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh dari satu persatu, ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita pindah ke sini. Nah, dan kita tebali dari garis panahnya supaya membedakan rangkaian mengendalikan dengan rangkaian bertindak berlebihan. Nah, kita lihat yang pertama berarti ini adalah kayu bertindak berlebihan atau mengendalikan berlebihan kepada tanah. Kayu ini adalah liver, tanah berarti dia adalah SP dan ST, limpa dan lambung. Nah, bagaimana penerapan di dalam praktek klinis atau dalam tubuh manusia, yaitu ketika
liver itu punya qi atau energi, dia macet, qi liver itu macet, energinya itu macet atau tersumbat, terhambat, itu bisa menyerbu perut. Nah, ini bahasa TCM ya, menyerbu perut. Menyerbu perut. Perut itu adalah lambung. Artinya adalah ketika qi dari liver, energi dari liver macet, tersumbat, terhambat, dia akan menggumpal menjadi satu dan akan menyerbu anaknya. Anaknya siapa ya? Limpa dan lambung. Nah, kita bahas yang perut atau lambung. Kemudian juga akan menyerbu ya si limpa. Nah, kalau menyerbu si lambung atau perut, maka akan mengganggu fungsi dari perut atau lambung, yaitu fungsi pembusukan, kemudian pematangan makanan, ya, memasak makanan. Kemudian kalau mengganggu dari kerja limpa, maka akan menyebabkan si limpa itu gagal dalam mengubah bentuk makanan dan juga gagal untuk mengangkut saripati dari makanan, sehingga juga apa yang akan terjadi menyebabkan ketika qi liver macet, dia menyerbu perut, dan harusnya qi dari perut itu turun ke bawah atau qi dari lambung itu turun ke bawah, itu terganggu oleh si macet ya pada liver, sehingga dia gagal turun atau terganggu ketika turun, menyebabkan rasa mual. Kemudian kalau ke limpa, maka akan menyebabkan diare. Kenapa bisa menjadi diare? Karena yang harusnya si limpa itu bisa mengubah bentuk dari makanan ya, menjadi salah satunya menjadi saripati makanan yang nanti yang tidak dipakai akan kita buang. Harusnya itu tidak terlalu lembek ya, menjadi terlalu lembek, yaitu jadi diare atau menjadi berair. Nah, seperti itu ya. Adzan isya kita berhenti terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi ketika qi liver atau energi dari liver itu macet, tersumbat, dia bisa mengganggu ya, bahasanya adalah menyerbu si anaknya adalah limpa dan lambung, sehingga mengganggu tugas-tugas si anak ya, yaitu perut atau lambung ya, yang mana dia harus membusukkan, mematangkan makanan. Kemudian qi-nya atau energi dari perut itu atau lambung, dia harus turun ke bawah, sehingga gagal turun malah memberontak ke atas sehingga jadi mual, mau muntah. Kemudian kalau limpa terganggu fungsinya, dia tidak bisa mengubah bentuk secara baik dan juga tidak bisa mengangkut secara baik juga, sehingga jadi diare. Bisa jadi diare atau justru sebaliknya juga bisa jadi sembelit. Nah, seperti itu. Nah, diare atau sembelit. Kalau kemudian gagal mengubah bentuk, ya nanti akan mempengaruhi organ lain juga, sehingga yang namanya feses itu adalah tinja ya. Dia kalau terlalu basah, terlalu berair jadi diare dan akan sering keluar. Kemudian nanti kalau sulit keluar ya karena kering ya, karena harusnya diubah oleh limpa jadi lebih lembek lagi, tapi dia jadi kering ya, sehingga jadi sembelit, jadi susah buang air besar. Nah, seperti itu. Ini ketika kayu dia bertindak berlebihan kepada tanah. Kemudian kita lanjutkan. Lanjutannya adalah ketika jantung ya, jantung itu kan berarti api ya. Nah, ini api, dia bertindak berlebihan kepada logam. Kita tulis dulu, api bertindak berlebihan kepada logam. Logam itu paru-paru. Nah, si ibu yaitu api, logam adalah sebagai anak.
Nah, api yaitu jantung ya, ketika jantung dia ada apinya ya, api di jantung. Api di jantung ini dia karena apa? Api di jantung itu bisa karena kondisi emosional, bisa juga karena makanan-makanan yang dia kering, berminyak ya, pedas, panas ya, seperti itu, sehingga bisa timbul api di jantung. Nah, seperti itu. Dia akan mengeringkan zalir. Zalir itu adalah cairan yang ada di paru-paru ya, yang harusnya melembabkan paru-paru sehingga bisa jadi batuk, yang batuknya itu adalah batuk kering ya, batuknya itu jadi batuk kering karena ini tadi ya, kita ulangi, api yang ada di jantung disebabkan oleh emosional, kemudian disebabkan oleh makanan ya. Itu dia bisa mengganggu ya si anak karena bertindak berlebihan kepada si anak, yaitu paru-paru dengan apinya itu karena sama-sama di dada antara jantung dan paru-paru, sehingga ketika jantung ada api di situ, ada panas di situ, air atau cairan atau zalir yang ada di paru-paru dia akan kering sehingga bisa menimbulkan batuk yang sifatnya kering, batuk kering ya, seperti itu. Bisa juga sesak napas ya. Sesak napas. Nah, karena istilahnya adalah kekurangan yin dari paru-paru, kekurangan cairan pelembab ya, termasuk juga darah yang ada di paru-paru, esensi yang ada di paru-paru, saripati makanan yang ada di paru-paru. Nah, mungkin ini kita potong terlebih dahulu biar tidak kepanjangan ya. Kita lanjutkan di satu video yang selanjutnya.